Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Nabi Muhammad fiktif atau fiksi atau tidak eksis. Inilah diksi-diksi yang membawa seorang konten kreator dari kalangan umat Kristiani berdenominasi Unitarian bernama Franz Donald akhirnya ditangkap polisi dan menggunakan baju orange sambil tangannya diikat. Apa narasi ini adalah sebuah tuduhan fitnah atau jangan-jangan memang fakta? Hari ini Alhamdulillah Unirifa kembali untuk mencoba mengedukasi publik agar tidak mudah ditipu, dibohongi oleh pihak-pihak yang menginginkan memberikan asupan-asupan doktrin belaka yang sesat kepada kita sebagai umat Islam agar kita bisa membentengi akidah umat sampai generasi kita nanti. Kali ini kajian arkeologi kita terkait tentang tuduhan terhadap Nabi Muhammad yang dikatakan fiksi. Maka saya kedatangan tamu dan narasumber kali ini. Alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa dengan orang-orang yang kredibel bicara pada bidangnya. Itu salah seorang yang memang bidangnya seorang arkeolog ya, secara akademik dan juga secara pekerjaan. Saya naikkan siapa lagi? Beliau namanya adalah Pak Taufik Rahman. Dan saya juga ditemani salah satu murid saya yang ngeyel ya, murid saya yang sangat luar biasa ngeyel. Ini dia. Murid terngeyel abad ini, dia namanya Mesia.org. Dia adalah seorang yang sedang belajar mendalami ilmu apapun ya. Tapi saya nggak ngajarin ilmu santet, saya nggak bisa ya. Jadi Bapak Taufik ya, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di platform TikTok sehingga saya tertarik kemudian mengajak Bapak kolaborasi untuk menanggapi fenomena yang mungkin Bapak sudah lihat, tapi mungkin saya harus detailkan lagi apa yang terjadi. Tapi saya sapa dulu murid saya dulu ya. Assalamualaikum Bang Mesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya Pak. kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Mesia siap kita belajar hari ini tentang ilmu arkeologi ya. Mudah-mudahan Bang Mesia makin tambah ilmu. Siap. Nanti Bang Mesia kalau ada pertanyaan boleh, tapi jangan ngeyel kayak Oten ya. Oke, Bapak Taufik Rahman, hari ini saya akan tampilkan ada fenomena yang terjadi di mana makin banyak penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan tuduhan dan upaya untuk menggagalkan keeksisan Nabi Muhammad SAW, di mana hampir miliaran ya, memang miliaran ya, jutaan atau miliaran itu umat Islam di seluruh dunia menyepakati bahwa beliau adalah tokoh yang eksis, bahkan mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita hingga detik ini, di mana Al-Quran dan hadis kita percaya itu sumbernya dari beliau. Tapi tiba-tiba ada orang-orang yang mengaku sebagai tokoh, orang-orang yang muncul belakangan mengatakan bahwa Nabi Muhammad tokoh fiktif. Hal ini, narasi ini membuat salah satu konten kreator bernama Franz Donald terciduk dan akhirnya ditangkap polisi. Saya akan tunjukkan ini videonya. Bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Fiktif artinya tidak beneran pernah ada sebagai suatu pribadi, sebagaimana yang sekarang diyakini oleh banyak sekali orang. Fiktif artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Adapun saya, Franz Donald, pada tahun 2007 di kota Batang, Jawa Tengah, saya pernah berjumpa dengan Dr. Sumanto Al-Qurtubi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada. Beliau adalah penulis buku dan juga dosen di berbagai universitas di luar negeri. Nah, pada tahun 2007 itu ketika beliau sedang liburan pulang ke Indonesia, yaitu di rumahnya di kota Batang, Jawa Tengah, saya sempat mengunjunginya dan kita bincang-bincang tentang banyak hal. Dan salah satu hal yang tegas disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi adalah bahwa patut diduga kuat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif ya. Artinya tidak benar-benar ada, atau tokoh ini hanyalah hasil imajinasi, khayalan ya, tokoh imajiner yang dibuat oleh orang-orang di tanah Arab pada abad-abad sekitar tahun 800, tahun 900, tahun 1000 dan sekitar itu. Itu disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi kepada saya. Nah, mungkin sebagian dari Anda juga ada yang pernah mendengar informasi seperti ini, teman-teman, ya. Tetapi pada video kali ini saya akan sajikan sebuah edukasi yang disampaikan oleh orang yang saat ini sedang viral-viralnya, teman-teman ya. Kalau di TikTok gitu ya, itu viral banget.
di beberapa channel YouTube juga ya. Orang ini konon berasal dari Aceh dan sekarang sudah ada di luar negeri ya. Muhammad itu fiksi, jadi hanya keyakinan saja. Kemudian lebih menarik lagi dari sudut Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang ketika tersebutkan nama Muhammad itu referensinya sebagai figur seperti yang kita baca dalam kitab hadis. Artinya 5 kali kata Muhammad tersebutkan dalam Al-Quran, tidak satu tempat pun kata Muhammad itu direferensikan, dimaksudkan sama. Jadi karenanya berarti orang Islam yang mereka ikuti adalah bayangan-bayangan fiksi Muhammad, ya kan, bayangan, bukan karakter yang memang secara arkeologi bisa dibuktikan keberadaan Muhammad itu, hanya sekedar keyakinan. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, kitab itu sendiri yang dikeluarkan bukan karya figur dari seseorang itu sendiri. Artinya kitab Bukhari atau Muslim, yang diklaim Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bukan keluaran sesosok yang dimaksud. Artinya bukan keluaran Muhammad. Oke, itu dia sekilas video yang menjadi asbab Franz Donald ditangkap polisi karena membuat narasi provokatif dan narasi kebencian, tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu tokoh yang fiktif. Nah, sebelum kita lanjut kajiannya Pak, mungkin saya akan sampaikan lagi beberapa hal. Kami, para apologet ini Pak, sebenarnya sudah berusaha untuk membantah dan menjawab para Polycarpus, Polemikus, dan BDW, Bapak Botak tadi itu murtadin ya, karena saya bisa membuktikan dia sokongkol dengan penghujat yang kabur ke luar negeri, yang namanya digelari Profesor Dr. Metatron padahal abal-abal. Ya, kenapa kita tidak bisa percaya kepada orang-orang ini? Circle-nya sendiri adalah circle penghujat. Nah, saya akan tunjukkan videonya nanti. Jadi kami para apologet Pak Taufik ya, kepada umat Islam, seluruh umat Islam kami sampaikan, kami sudah berusaha membantah dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu eksis, termasuk saya sendiri. Nah, saya akan tunjukkan bukti kalau kami sudah berusaha membantah. Saya kasih ustadz saya, salah satu ustadz apologet saya juga, namanya Ustadz Wafi. Ternyata kamu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini hanya Maaf, suaranya agak kecil. yang mengakui selain Islam tidak ada, kata sampean. Ternyata ada orang Yahudi, itu baru satu contohnya. Yahudi itu baru nyontohin satu. Sekelas Michael Hart, penulis buku yang bukunya dibaca orang sedunia itu, yang nomor satu siapa? Orang yang paling berpengaruh, Nabi Muhammad. Anda mau suka atau tidak suka, itu adalah penulis buku. Kalau Anda kan tidak bisa nulis buku seperti itu. Begitu loh. Nabi Muhammad ternyata orang yang berpengaruh. Mana Yesus? Ini salah satu bukti bahwa kami para apologet Pak Taufik telah berusaha untuk menjawab dengan menggunakan ilmu yang kami punya, walaupun mungkin kami hanya memiliki ilmu sedikit, tapi setidaknya itu yang coba kami upayakan. Semoga Allah melindungi kita semua dalam kaidah keilmuan ya, terjaga akal kita. Nah, lanjut Pak Taufik. Pak Taufik juga perlu ketahui bahwa hal serupa sebenarnya sudah juga dijawab sama salah satu guru besar apologet kita, yaitu Profesor Menahem Ali. Ya, dan saya akan tunjukkan video jawaban dari Profesor Menahem Ali terkait konten tanpa ragi yang sudah mengangkat juga tuduhan bahwa Nabi Muhammad ini tokoh fiktif. Mereka tidak mampu menyerang Nabi Muhammad, tapi mereka mencoba mengupayakan bahwa Nabi Muhammad ini dianggap tidak ada. Bidat yang disapa dengan sebutan ajaran kaum keturunan Ismail. Ya, langsung secara konkret bahwa itu ada tokohnya yang mencetuskan ajaran baru dari kalangan kaum keturunan Ismail itu. Siapa? Mamet disebutkan. Dan di sini ada penegasan, Mamet Eponomatsomenos. Mamet itu nama seseorang. Jelaskan, bukan merujuk pada gelar, bukan merujuk pada sebutan jabatan, tapi merujuk pada nama orang. Abraham itu nama orang, bukan gelar. Musa itu nama orang, bukan gelar. Jesus Christ atau Yeshu atau Yehoshua itu nama orang, bukan gelar. Aharon atau Harun itu nama orang, bukan gelar. Dan secara tegas, Yohanes Damaskus atau John of Damascus atau Yohana Damaskene menyebutkan nama orang dengan istilah Mamet Eponomatsomenos. Arti harfiahnya, Mamet itu nama orang atau seseorang yang bernama Mamet, bukan seseorang yang bergelar Mamet. Orang yang mengerti bahasa Yunani, kesimpulannya satu, tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa Mamet di sini yang dimaksud adalah nama orang, bukan gelar seseorang. Meskipun punya arti terpuji ya. Meskipun secara harfiah maknanya yang terpuji. Ya. Bahkan di sini disebutkan hoste te palayai kai nea dia teke peri Tuhan.
Arti harfiahnya, dia itu orang yang mengerti, menguasai kitab-kitab perjanjian baru dan kitab-kitab perjanjian lama. Nea itu baru, diateke itu lama. Kemudian peri Tuhan ini berkaitan dengan kitab-kitab perjanjian baru sekaligus kitab-kitab perjanjian lama. Jadi jelas di sini tidak merujuk pada orang lain. Dan kalau ini kita bandingkan, ini kan dokumen bahasa Yunani, ya. Dan ini adalah tokoh gereja dari kalangan gereja Melkit. Gereja Melkit itu gereja yang bertradisi Yunani. Itu dari Imperium Bizantium. Kita bandingkan dengan dokumen pembanding. Dokumen pembanding dari tradisi Syria, ya. Dan kita tahu tradisi Syria itu tidak bisa dikompromikan karena ini dua madhab yang saling bertentangan, saling apa itu? Saling tidak bisa dipertemukan. Tetapi uniknya nanti ada sesuatu yang bisa kita jadikan acuan. Apakah istilah Mamet dalam bahasa Yunani itu memang yang dimaksud adalah Muhammad dalam bahasa Arab? Maka di sini ada mediator bahasa, yakni apa? Bahasa Suryani. Karena dalam bahasa Suryani menyebutkan Muhammad. Kalau bahasa Yunani menyebutnya Mamet. Bahasa Suryani menyebutkan Muhammad, bahasa Arabnya menyebutkan Muhammad. Apakah ini merujuk pada tokoh yang sama dengan cara pelafalan nama yang berbeda? Karena ini persoalan perdebatan kebahasaan. Mari kita uji bersama berdasarkan manuskrip yang ditulis dalam bahasa Suryani. Coba cek yang bahasa Suryani dari tulisan Marhebraius. Marhebraius. Bukan nggak ada suara ya guys, tapi rekamannya kecil suaranya guys. Di sini ada tertulis Muhammad mankat za'u huwa bekutsa. Muhammad, saya nggak akan terjemahkan. Muhammad, man itu bahasa Arabnya ya man juga. Dalam bahasa Suryani juga man. Muhammad man kat zau huwa bekutsa. Muhammad adalah orang yang waktu kecil ya bekutsa, dia huwa itu maksudnya dia, bekutsa waktu kecil, mit huwa abu, telah mati ayahnya. Jadi Muhammad itu orang yang waktu kecil telah mati, dia telah mati ayahnya. Ngerti kan maksudnya? Kemudian di sini siapa ayahnya itu disebutkan? Abdallah. Ini ada huruf olaf, ada huruf ain, ada huruf bet, kalau bahasa Arabnya ba itu ya. Abdalat, kemudian olaf. Abdallah, lamat, he. Abdallah. Jadi bapaknya itu bernama Abdallah. Kemudian di sini disebutkan wa Abu Talib dadeh, dan Abu Talib pamannya Azaryeh, apa artinya? Yang telah memeliharanya. Ravyeh artinya yang telah memeliharanya. Pertanyaannya, kalau Muhammad itu nama orang, disebutkan kan? Man, seseorang yang waktu kecil bapaknya meninggal, dan bapaknya ini bernama Abdallah, dan pamannya bernama Abu Talib, dan Abu Talib itu Ravyeh memeliharanya. Apakah ini merujuk pada gelar? Siapa yang punya gelar Muhammad yang bapaknya bernama Abdallah, dan Abdallah ini telah meninggal saat orang yang punya gelar Muhammad ini meninggal? Siapa yang punya peristiwa seperti ini selain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan pertama. Siapa yang punya gelar Muhammad yang bapaknya telah meninggal waktu kecil dan pamannya bernama Abdul Muttalib, wa Abu Talib, pamannya bernama wa Abu Talib. Oke, itu sekilas video dari Profesor Manahem Ali di konten Geraha Mu'alaf ya, ketika menjawab tanpa ragi yang menuduh Nabi Muhammad itu tokoh fiktif. Nah, ini fenomena yang terjadi Pak Taufik terkait tentang mereka para Polycarpus Polemikus yang mencoba untuk menghilangkan keeksisan Nabi Muhammad dengan memberikan terkadang standar mereka sendiri. Dan saya tidak mengerti validasi ilmiahnya itu apa. Tentu saya sebagai mahasiswi bertanya-tanya. Nah, mungkin saya serahkan kepada Pak Taufik sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia arkeologi, mungkin bisa menjelaskan kepada publik seperti apa sih jalannya ilmu arkeologi ini. Mungkin Bapak Taufik, kepada Anda saya persilakan dengan segala hormat untuk memberikan kajian pada kali ini tentang dunia arkeologi. Silakan. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Terkait dengan ilmu arkeologi ini sebenarnya ilmu yang berpijak pada dasarnya adalah budaya materi. Makanya di arkeologi itu ada yang namanya dengan artefak, mungkin pernah dengar artefak, ekofak, dan juga feature. Nah, artefak itu apa sebenarnya? Artefak itu adalah benda-benda yang sudah, misalnya alat seperti itu. Jadi sesuatu yang dari alam sudah mengenai proses manusia, dibentuk oleh manusia, itu yang dinamakan ekofak. Dinamakan dengan artefak, maaf. Kemudian kalau ekofak itu adalah tinggalan-tinggalan yang sifatnya adalah alamiah. Mungkin seperti sisa makanan
atau mungkin tatal atau pecahan kayu mungkin seperti itu, atau pecahan batu. Kalau orang mungkin kenal di zaman prasejarah orang menggunakan kapak batu ya pasti ada sampahnya juga seperti itu. Sampah-sampah makanan juga. Itu namanya ekofag. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu kemudian kita makan ayam, tulangnya itu adalah ekofag ketika itu. Seperti itu. Nah, yang jelas adalah ilmu arkeologi ini salah satu ilmu yang bergeraknya adalah dari budaya materi. Perbedaannya dengan ilmu antropologi begitu. Kalau ilmu antropologi objeknya adalah antro itu adalah pasti manusia. Mempelajari tingkah laku pada masa lalu, tapi kalau kita mempelajari tingkah laku masa lalu dari budaya materinya. Kalau antropologi maupun paleoantropologi adalah dari objek yang sifatnya antropos atau manusia. Nah, kita di arkeologi itu terkait dengan benda-benda yang juga dihasilkan oleh manusia. Itu yang terkait dengan cara kerja kita seperti itu. Kemudian apakah cuman budaya materi saja begitu? Tentu tidak. Untuk menjawab permasalahan dalam arkeologi, karena permasalahan arkeologi itu adalah ada 3 paling tidak. Kita merekonstruksi kehidupan manusia pada masa lalu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga mempelajari tentang proses budaya bagaimana dan juga proses perubahan budayanya. Itu yang kita pelajari di arkeologi. Nah, kembali lagi basicnya adalah tetap kepada tinggalan budaya materi. Seperti itu. Oke. Mungkin karena saya memang tidak mendalami dunia arkeologi, tapi saya belajar sedikit ya Pak. Nanti kita akan korelasikan dengan ilmu teologi mungkin, tapi kita harus lihat dulu fenomena yang terjadi di dunia apologetik juga. Dan ini yang kita bahas ini adalah edukasinya. Nah, sebelum Bang Mesia nanti bertanya, saya dulu mungkin bertanya. Saya pernah belajar ilmu arkeolog karena di secara dasarnya ya, maksudnya pengantarnya bahwa ternyata ilmu arkeologi ini berupa tafsiran juga atau rekonstruksi ulang dari apa yang telah diamati. Nah, ada tidak suatu kejadian Pak, menurut Bapak, bahwa tafsiran itu ternyata salah setelah kemudian mungkin beberapa tahun dipercayai, artinya tidak absolut dan dinamis sekali ya, sebagaimana kaidah umumnya ilmu ya, sangat dinamis ya, seperti kalau kita bicara tentang teori itu bisa berubah ketika teori tersebut memiliki kekurangan karena ada teori baru gitu. Ternyata bisa sebuah hipotesa dari penemuan arkeolog, tafsiran arkeologi itu bisa berubah dikarenakan adanya penemuan baru. Bisa begitu? Betul, bisa. Artinya tidak absolut kebenarannya kalau seandainya dia betul-betul tidak belum kukuh dan belum terbantahkan, kurang lebih begitu. Iya, bisa. Oke, Masya Allah. Seperti Berarti selama ini apa yang saya sampaikan mungkin Bapak validasi bahwa kita bicara Al-Quran ya Pak, kita keluar dari konteks arkeolog. Al-Quran ini sebagai umat Islam kita imani sebagai informasi yang bukan hanya sebatas informasi materi, tapi kita tahu bahwa ini memuat 2 dimensi. Pertama adalah dimensi logik dan beyond logik. Dimensi logik adalah apa-apa yang bisa kita amati, beyond logik apa-apa yang melampaui akal kita, karena kita tidak diberi kemampuan untuk mengamati apa yang diberitakan dalam Al-Quran. Surga, alam kubur, alam barzah, tentang Tuhan. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kita tahu ada dalil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Inilah Al-Quran ya, petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu mereka yang percaya kepada hal-hal gaib. Dalam kaidah bahasa Arab setahu saya, gaib itu artinya adalah sesuatu yang tidak ada pada waktu itu. Entah apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, atau apa yang memang tidak ada pada waktu itu. Maka inilah Al-Quran dikatakan wahyu. Tapi lucunya Pak, yang menjadi polemik adalah orang-orang di luar Islam itu selalu meminta validasi tentang Rasul dan Al-Quran itu harus punya data arkeologi. Sementara statement-statement Al-Quran sudah banyak karya ilmiah yang membuktikan bahwa terkorelasi kebenarannya, walaupun Al-Quran sendiri bukan kitab sains. Tidak semestinya kita belajar sains dari Al-Quran, betul. Tetapi apa yang diinformasikan Al-Quran tervalidasi oleh ilmu pengetahuan kemudian. Nah, kaitannya dengan arkeologi adalah kalau kita bicara tentang ilmu arkeologi yang adalah tafsiran manusia yang tidak absolut karena adanya human error atau adanya nanti dinamika dalam dunia ilmu pengetahuan, maka menurut Bapak layak tidak kitab suci kita, Nabi Muhammad, itu validasinya adalah hasil berpikir manusia sebagai seorang muslim? Validasinya adalah cara berpikir manusia gitu maksudnya. Jadi Al-Quran, isi Al-Quran ya? Iya, orang Kristen sering begini nih, mana bukti nabimu dilihat orang waktu menerima wahyu? Mereka minta saksi mata. Kemudian, apa buktinya nabimu eksis secara arkeologi? Kemudian,
Mereka bilang Al-Quran itu apa buktinya kalau kalam ilahi? Mana hal-hal yang memang sebenarnya nggak relevan. Nah, dalam dunia arkeologi kan sudah kita tahu tadi bahwa yang namanya ilmu arkeolog yang adalah rekonstruksi ulang dan tafsiran itu bisa terjadi human error. Ada dinamika di situ. Nah, justru Pak yang terjadi adalah orang-orang Kristen itu ketika bicara tentang Islam mereka minta bukti arkeolognya, tapi bicara agama mereka imani saja. Nah, jadi menurut Bapak fenomena ini mungkin ada tanggapan mungkin apapun gitu karena Bapak juga saya lihat penonton diskusi lintas agama mungkin. Silakan. Ya, sebenarnya begini, kalau kita ngomongin arkeologi bisa menjadi sebuah bukti kunci. Validasi bukti. Itu bisa, itu bisa. Tapi ya kembali lagi, arkeologi ini kan sifatnya dia ilmu yang rekonstruksi. Namanya rekonstruksi itu ya istilahnya begitu. Kita berbekal pada data-data yang bisa kita ambil secara ilmiah dan bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ketika kan arkeologi juga termasuk dengan istilah cara pandang begitu, cara memandang. Cara memandangnya itu kita dari satu sisi misalkan. Nah, kalau misalkan kita memandang Al-Quran gitu, Al-Quran kita bisa pandang kebenarannya ada di mana. Nah, kebenarannya ada di mana itu bisa kepandang dengan isinya. Nah, isinya kita bisa buktikan tidak. Nah, itu kalau menurut saya itu dia. Yang seharusnya kebenarannya itu ada di situ. Ya, itu sejalan dengan Al-Quran, Pak. Iya. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bang Mesia kepada Pak Taufik sebagai orang yang berkecimpung di dunia arkeolog. Mungkin Bang Mesia ada pertanyaan? Halo Bang Mesia? Enggak ada, lanjut. Oke, kalau saya begini saya mungkin bukan pertanyaan Pak. Mungkin saya membawa apa yang saya pelajari selama ini dalam dunia apologetik. Kalau umat Kristiani itu memaksakan bahwa tokoh-tokoh teologi itu harus terbukti secara arkeologi, maka harusnya mereka bersikap adil. Adam harus terbukti secara arkeologi. Musa terbukti secara arkeologi. Abraham harus terbukti secara arkeologi. Bahkan Tuhan yang melayang-layang di atas air dalam kitab Perjanjian Lama juga harus terbukti secara arkeologi. Karena Tuhan itu faktanya pernah hidup di Taman Eden. Taman Eden sudah pernah ditemukan nggak Pak secara arkeologi? Belum. Nah, kalau seandainya kita umat Islam berpikiran sempit seperti mereka, tentu kita akan katakan bahwa cerita dalam Taman Eden dalam Perjanjian Lama itu adalah cerita fiktif karena tidak terbukti secara arkeologi. Begitu juga kalau kita menggunakan pandangan kawan-kawan kita Kristen yang menuduh ini, bahkan yang lebih aneh ini Pak, setahu saya budaya Mesir itu identik dengan pencatatan kisah-kisah hidup mereka, benar nggak? Karena banyak sekali bukti-bukti arkeologi di sana. Tapi kenapa tidak ada satu pun catatan tentang Musa? Itu juga menarik karena apa ya? Terkait dengan aksara juga begitu kan. Penggunaan aksara yang sebenarnya ya saya juga secara kronologi yang saya pahamin begitu. Orang Mesir itu salah satu yang punya peradaban cukup kuno dan juga aksara seperti hieroglif seperti itu. Ya mungkin mereka akan menuliskan sesuatu ya dengan aksaranya dia. Wujudnya aksara dia. Ya, tapi setahu saya, sejauh saya mendapatkan informasi, belum pernah saya menemukan ada informasi arkeologi terkait keberadaan Musa di tanah Mesir. Sementara dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan dalam tradisi agama-agama, dipercaya dia hidup bersama salah satunya adalah Firaun. Bahkan menjadi orang terdekat, tinggal di lingkungan istana. Nah, anehnya adalah tokoh ini yang mengeluarkan sesuatu yang yang tidak biasa, justru tidak ada catatannya, baik 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian. Padahal notabene-nya keberadaan Musa ini sangat menggemparkan pada masa itu. Nah, jadi ini kenapa Pak Taufik, Bapak sebagai seorang arkeolog saya undang untuk menyampaikan bagaimana dimensi dari ilmu arkeolog agar umat-umat beragama ini tidak mengikuti standarisasi orang kafir yang standarnya ganda, Pak. Ketika mereka tuntut kepada kita data-data arkeolog seperti yang mereka mau, tapi ketika kita balikan ke mereka, Pak, mereka blunder. Mereka tidak mampu tunjukkan arkeolog tentang Abraham. Mereka tidak bisa tunjukkan arkeolog tentang Adam. Maka konsekuensinya ketika mereka menuntut kepada kita sesuatu yang melampaui apa yang kita punya, bahkan mereka menolak tradisi Islam semuanya, maka mereka harus adil. Katakanlah Abraham itu fiksi. Katakanlah Musa itu fiksi. Pada akhirnya semua tokoh dalam kitab mereka itu fiksi. Tapi apakah mereka seperti itu? Tidak. Nah, saya akan tunjukkan kepada Pak Taufik sebelum kita bicara lagi tentang jauhnya arkeolog dan pembuktian Nabi Muhammad ini eksis. Perilaku umat Kristen dari zaman dahulu sampai saat ini itu Pak,
Satu yang bisa saya simpulkan dari video-video yang akan saya tampilkan, yaitu suka bicara menuduh tanpa indikator dan fakta ilmiah, Pak. Saya akan buktikan kepada Bapak. Nah, salah satu video yang akan saya tampilkan adalah video dari seorang pendeta yang menuduh tanpa bukti padahal mengaku punya Roh Kudus dalam dirinya. Ini kebiasaan seperti ini yang saya ingin hentikan dilakukan oleh orang beragama. Karena ini mempermalukan orang-orang beragama ini. Mempermalukan agamanya sendiri. Kita tuh ilmiah ya Pak ya. Kita jujur dalam ilmu. Intelektualitas itu harus jujur. Ya. Tapi yang dilakukan mereka Pak, ini. Saya tunjukkan satu video. Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat. Gereja tersebut dibakar orang tidak dikenal. Beruntung api cuma membakar beberapa fasilitas di bagian dalam gereja. Lewat tayangan TV One diketahui sebelum membakar pelaku melakukan perusakan fasilitas gereja seperti kursi dan meja serta memecah jendela gereja. Baru setelah itu mereka membakar setelah merusak fasilitas gereja. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Tunggal iblis, makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setanlah yang merusak, ajaran setanlah yang menghancurkan, ajaran setanlah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Kalau ada. Nah, ini adalah video. Ini adalah video dari pendeta Risuli Lubis, Pak. 3 tahun lalu kalau tidak salah, saya masih ingat, ada kejadian pembakaran gereja di Mamasa dan dia sedang membaca berita tersebut. Polisi belum menyimpulkan, dia sudah nuduh-nuduh ini ideologinya setan. Tahu-tahu yang membakar gereja adalah orang Kristen sendiri, Pak. Nah, ini karakteristik yang membuat peradaban ini rusak, Pak. Mereka tuntut ke kita pembuktian tentang Nabi Muhammad secara arkeolog. Walaupun kita sudah tunjukkan bukti-buktinya, mereka tolak. Tapi mereka terbiasa menuduh tanpa data. Mungkin Bapak tahu peristiwa Christina Ginting yang baru-baru ini juga viral. Yang menuduh bahwa agama Islam di Indonesia itu tidak membawa damai. Ini sama nih kelakuannya kayak curut satu ini nih, Pak. Ini saya bilang curut aja nih Pak, nggak pantas dikatain pendeta Pak. Ya Pak, ngamuk-ngamuk nggak jelas kesurupan roh Holy Ghost dia. Ajaran setan. Tahu-tahu agamanya sendiri Pak. Sama Kak, sama satu lagi Pak, salah satu perempuan Murtadin juga, maaf ya Pak. Saya orangnya agak ekspresif Kak Pak. Kadang saya bisa serius, kadang suka bercanda juga saya. Saya bilang curut karena nggak pantas aja Pak dibilang sebagai orang yang benar gitu loh. Masa ajaran setan, tahu-tahu jeber agamanya sendiri yang bakar gereja. Satu lagi nih Pak, viral Pak akhir-akhir ini Pak. Namanya Rina Solikin nih Pak. Ya. Nah bentar sebelum saya ceritakan Pak. Perempuan ini murtadin nih Pak. Dari Sumatera Barat ngakunya nih Pak. Tahu nggak Pak kemarin kejadian waktu makam itu dicabut-cabutin salibnya Pak. Sama Pak. Juga bilang nih ajaran setan yang ngelakuin. Tahu-tahu tersangkanya orang Kristen sendiri Pak. Kayak gini Pak. Ini Pak, ini nggak boleh ditiru nih Pak. Kita sebagai akademisi nggak boleh nih. Ini kita kasih umat tahu ya Pak, umat Islam biar tahu nih kelakuan mereka tuh seperti ini tuh dari zaman dulu. Kita lihat nih. Oleh pihak-pihak tertentu. Ya, kita setuju ya. Ini adalah kebiadaban teman-teman ya. Bukan di satu tempat saja. Ini sangat mengherankan kita. Kok ada manusia-manusia yang begitu kesetanan seperti itu gitu ya? Tuh. Iyalah kesetanan. Ternyata yang merusak orang Kristen. Makam dirusak. Nanti dia nuduh nih Pak. Ya, kenapa bisa kesetanan ya? Dibilang kenapa bisa hilang akal, kenapa bisa kesetanan? Ya karena kepenuhan roh. Betul nggak? Orang bisa kesetan. Dan kita tahu, teman Solim artinya kepenuhan roh. Diapakan pun gitu ya. Ya, mau dirusak, mau dihancurin, mau diapain, nggak ngaruh gitu. Ya, sama yang sudah meninggal tuh nggak ngaruh. Karena di situ hanya tinggal tulang belulang gitu. Ya. Terus mau diapain makam itu? Selain daripada ingin memproklamirkan kepada dunia bahwa dia sangat benci dengan yang namanya Kristen. Sangat tidak suka ya mendengar nama Yesus. Sangat tidak suka melihat simbol salib. Ya. Udah nyimpulin duluan Pak, ini di dunia arkeologi harus dibuang ini Pak. Mana? Tentunya ada di pihak
Satan. Ada banyak Tuh. hasil. Ya. Di pihak Satan, Pak. Langsung berspekulasi tanpa ada indikator gitu loh. Kebiasaannya, Pak. Itu pendeta ya, Pak. Terus murtadinya, Pak. Christina Ginting yang kemarin di luar negeri, Pak. Kami dibunuhi. Inilah, Pak, yang membuat ini saya bilang nih hama peradaban sih. Mungkin Bapak ada tanggapan dulu nih, Pak, sebagai seorang arkeolog. Bagaimana menurut Bapak artefak-artefak tadi itu, pendapat Bapak gimana? Silakan. Jadi ada satu fenomena yang menarik. Kalau ini kan orang memintakan bukti arkeologi begitu. Apa buktinya keeksistensian seorang tokoh terhadap arkeologinya? Kemudian apa bukti sebuah peristiwa dengan data arkeologinya? Nah, sekarang ada satu hal yang menarik. Data arkeologi itu dimanfaatin juga untuk proses mendoktrinasi lah atau mencuci otak itu juga terjadi. Jadi ada beberapa hal yang kami temukan begitu selama kami bekerja itu jelas. Ya, kita untuk memahami sebuah objek arkeologi, otomatis kita juga harus mencari tahu kepada masyarakat apa sih sebenarnya yang masyarakat tahu tentang objek ini. Contoh kan misalkan cukup banyak kita temukan di masyarakat tradisional kita lah begitu. Objek-objek ya seperti kayak patung-patung lah atau mungkin yang candi atau tinggalan makam segala macam. Itu tuh kita pasti akan mencari informasi. Namun ada beberapa yang saya sudah coba beberapa hal mencoba mengambil hipotesa begitu. Ternyata ada beberapa hal yang memanfaatkan objek-objek arkeologi sebagai alat untuk dalam tanda kutip mencuci otak. Itu juga ada. Ada bisa disebutkan contohnya nggak, Pak? Kalau privat sih nggak masalah, tapi kalau berpolemik sih, maksudnya kalau memang ini betul-betul secara ini ada, mungkin boleh dicontohkan. Mungkin kalau nggak juga nggak apa-apa, kita nggak memaksa kok. Ya saya mungkin bisa contohkan sedikit ya terkait dengan proses ini gitu. Jadi ada satu misalkan kayak tinggalan seperti patung begitu. Patung kita ambil ceritanya itu terkait misalkan untuk mengisi sebuah patung ini harus dengan mengorbankan satu anak kecil begitu. Oke. Kemudian harus diberi darah lah, harus diberi darah. Kemudian untuk menjaga kampung itu ada dalam tanda kutip saya bilang tumbal. Okay. Nah, tumbal. Sedangkan kalau kita jadi ingat Tuhannya jadi tumbal nih, Pak. Nah, itu tuh mungkin kita di masyarakat Indonesia ada beberapa cerita-cerita itu. Nah, ketika kita mencoba menggali lebih dalam, apakah akar budaya yang seperti itu yang pernah ada? Ternyata saya bisa katakan tidak. Karena konsep misalkan begini, konsep seperti Indonesia itu kenal ada namanya Hyang dan Danyang. Mungkin dikenalnya dinamisme begitu. Animisme, dinamisme itu kan tetap menganggap sesuatu kekuatan yang luar biasa yang di luar itu, tapi tidak pernah diwujudkan sesuatu. Lihat mungkin kalau orang berritual terkait dengan ritual animisme dinamisme itu, dia hanya memanfaatkan pohon sebagai media untuk dia memohon kepada sesuatu kekuatan supranatural yang ada di alam. Ada kekuatan lain yang lebih gitu. Ada kekuatan lebih. Nah, tidak seperti yang kemudian ada Danyang. Danyang itu adalah kekuatan jelek begitu. Kalau Yang itu adalah yang kita minta kekuatan untuk kebaikan. Nah, kalau Danyang itu sesuatu yang buruk begitu. Dan konsep Danyang ini adalah konsep yang ketika kalau kita mau Danyang ini tidak marah, ya udah kita kasih sesaji dan segala macam. Lakukan ritual gitu ya. Ritual seperti dan itu informasinya biasanya itu dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama tertentu berarti? Tokoh masyarakat, yang jelas saya bilang ini tokoh masyarakat. Okay. Ini fenomena yang dari zaman dulu terjadi sebenarnya, Pak. Itulah kenapa Islam hadir. Kita diperintahkan untuk kritis, itu bukan berarti kita skeptis dalam segala hal juga. Saya sebagai mahasiswi contohnya, Pak, saya orangnya sangat skeptisan, Pak. Tapi bukan berarti segala hal itu kita tolak. Kenapa?
Ada hal-hal di dunia ini, dalam dunia makrokosmos dan mikrokosmos pun kalau kita masuk dalam ranah saintifik, bahkan belum terdeteksi secara indrawi, tapi diyakini keberadaannya. Contoh kalau kita bicara dalam dunia fisika kuantum gitu ya. Ya kan? Kan yang ada hanya penggambaran dari objek tertentu. Contoh kayak makrokosmos pun juga penggambaran kan. Tidak ada yang betul-betul melihat dengan mata kepala indranya gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang empiriknya sebuah informasi gitu. Nah, lanjut Pak. Saya hanya juga ingin membagi informasi kepada Pak Taufik dan teman-teman lain agar Bapak Taufik ini ya, ilmu arkeolognya itu ditularkan kepada umat Islam. Agar umat Islam ini betul-betul bisa tambah cerdas, bisa belajar memvalidasi informasi yang dahulu, agar tidak gampang menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, menuhankan patung, menuhankan makhluk-makhluk seperti yang terjadi zaman dahulu. Karena dulu ada mitologi Yunani, ada peradaban Mesir kuno, ada dewa Mitra, Osiris dan segala macam. Itu adalah sebuah peradaban yang memang ada, dan kita perlu ingat bahwa history will repeat itself, sejarah akan berulang. Di mana Bapak lihat sekarang juga banyak orang yang bahkan memang menuhankan makhluk walaupun mereka tidak secara literally atau secara sadar mengatakan bahwa itu makhluk. Dengan ada alasan doktrin lainnya mereka katakan bahwa itu adalah firman yang jadi manusia. Contoh, ya saya berikan contoh kepada agama Kristen. Kenapa? Karena memang saya intens diskusi dengan mereka. Begitu seperti itu. Nah, dan lanjut lagi, ada hal yang juga saya kasih tahu kepada Pak Taufik dan teman-teman muslim semua. Sebenarnya metode tuduh dulu baru nanti malu, dan bahkan mungkin mereka nggak punya rasa malu ya Pak. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh petinggi-petinggi mereka zaman dahulu. Mungkin saya kasih contoh, mungkin Bapak tahu kisah Yohanes Damaskus, mungkin kalau Bapak pernah dengar, itu salah satu patriark gereja. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini, atau dia mengatakan bahwa agama Ismailit ini agama bidat dari Kristenan gitu. Tapi di buku yang dia tulis, dia tidak menunjukkan indikator-indikator ilmiahnya gitu. Contoh kalau kita misalnya, kalau saya seorang mahasiswi bilang bahwa Kristen itu ajaran menyimpang dari Yahudi, saya akan tunjukkan indikator tuh sebagai sebuah karya ilmiah. Pertama, orang nabi-nabi Israel Tuhannya satu, sementara Kristen Tritunggal misal ya. Kedua, Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia, Kristen Tuhannya jadi manusia. Ketiga, orang-orang Bani Israel itu hukumnya hukum Taurat, tapi Kristen meniadakan hukum Taurat. Maka ini namanya ajaran sesat dari ajaran Nabi Israel. Saya punya indikator. Tapi mereka Pak ketika menuduh, contoh kayak pendeta curut tadi dan wanita tadi yang murtadin tadi, mereka tuduh dulu Pak, baru nanti penelitian Pak. Ngomong dulu baru penelitian. Kalau kita kan enggak ya Pak. Penelitian dulu baru kita bicara. Dalam dunia arkeologi kan seperti itu. Ya mungkin silakan Pak. Inilah yang tidak boleh apa ya? Mungkin Bang Mesia mau bicara nih, udah buka mic nih. Dari tadi diam nih. Iya Pak. Iya Pak. Jadi dalam dunia arkeolog itu Nabi Muhammad bisa bisa dibuktikan ya, Pak. Secara dibuktikan ya dari tulisan-tulisan aja. Bahwa beliau tulisannya gitu. Tulisannya ya, dia atau ya gimana? Misalkan nama penokohan gitu kan bisa. Dan itu masuk dalam klasifikasi ilmu arkeologi juga, divalidasi sama keilmuan arkeologi gitu. Kalau begini, kalau di dunia arkeologi itu kan misalkan kita percaya kepada salah satu data yang paling penting misalkan terkait dengan penokohan adalah makam begitu. Salah satu contohnya. Itu termasuk data arkeologi itu? Data arkeologi, makam itu adalah data arkeologi. Makam, kemudian nisan begitu. Nisan itu ada pertulisannya. Nah, itu data. Dan kita kan tidak ada ya Pak. Setahu saya nih umat Islam sendiri tidak ada yang meragukan bahwa makam sekarang yang ada kita imani sebagai makam Rasulullah itu tidak ada perbedaan pendapat ya di kalangan Muslim. Beda sama orang Kristen. Ada makam Yesus di Jepang, Bapak tahu nggak? Ada makam Talpiot, ada makam Golden Tomb, ada makam banyak, ada 4 Pak tempatnya. Nah maksudnya ada pertikaian terkait makam Yesus. Kalau makam Nabi Muhammad kita ada berantem nggak Pak kita? Ada nggak kita berantem umat Islam nih? Tidak pernah ya. Dan itu termasuk data arkeologi? Data arkeologi. Makam itu data arkeologi. Nisan adalah data arkeologi juga. Kemudian tinggalkan misalkan dalam budaya Islam, dalam kronologi Islam lah begitu. Itu jelas itu data arkeologi. Masjid seperti itu. Masjid itu jelas Masjid data Kuba arkeologi. Ya? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Oh iya, saya mau tunjukin ke Bapak. Saya secara akademik memang saya skeptisan terhadap website. Makanya insya Allah Pak doakan ya. Nanti saya lanjut ke magister, saya mau melakukan penelitian besar-besaran ya. Mudah-mudahan Allah izinkan saya melakukan hal itu ya. Kenapa? Saya skeptisan sama website. Maksudnya adalah saya bahkan website yang sudah kredibel aja, itu saya masih skeptis. Karena yang namanya manusia ini kadang melakukan pembolak-balikan fakta.
dengan untuk kepentingan tertentu, ya kan? Ini adalah situs dari Mount Sinai, ya. Ini dari Mount Sinai. Ini situsnya dari Sinai Monastery.com. Nah, ini masuk dalam klasifikasi sejarah. Menurut tradisi, saya bacakannya Pak, ini masuk dalam klasifikasi sejarah. Menurut tradisi yang dilestarikan di Sinai, Muhammad mengenal dan mengunjungi biara dan para bapak Sinai. Al-Quran menyebutkan tempat suci di Sinai. Hak paten Muhammad diberikan kepada biara suci Sinai. Pada tahun kedua Hijriah yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi, sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Muhammad SAW. Surat ini dikabulkan dan disahkan olehnya saat dia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Nah, yang kemudian dokumen atau surat wasiat, dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Muslim. Keberadaan biara yang berkelanjutan selama 14 abad pemerintahan Islam merupakan tanda penghormatan yang diberikan kepada surat perlindungan ini dan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama yang diabadikannya. Pada tahun 1517 Masehi, Sultan Selim I mengukuhkan hak prerogatif biara tersebut, tetapi membawa surat perlindungan asli untuk disimpan dengan aman di perbendaharaan kerajaan di Konstantinopel. Pada saat yang sama, ia memberikan salinan resmi dokumen ini kepada biara, yang masing-masing menggambarkan cap tangan Muhammad SAW sebagai tanda bahwa ia telah menyentuh dokumen ini. Nah, ini dokumennya, saya tidak tahu apakah ini dokumen yang asli yang ditulis di zaman Rasulullah atau salinan, saya tidak tahu. Tapi apakah bisa ini dikatakan sebagai data arkeolog kalau website ini website yang jujur, Pak? Kalau itu kan salinan ya, kalau tidak salah itu sudah ditulis ulang kalau tidak salah. Oh, nah, ditulis ulang. Ya kalau tidak salah itu. Nah, kemudian data utamanya adalah yang kita bisa data arkeologinya itu adalah stempelnya itu. Stempel yang di bagian atas. Iya. Jadi kalau dan penelitiannya seperti apa itu, Pak? Misalkan begini, ketika itu bisa kita buktikan itu benar atau tidak stempel dari Rasulullah. Ketika regalianya ada, ketika memang stempel secara fisiknya ada, begitu. Itu kita dan bisa. Apakah kita umat Islam punya stempel aslinya Baginda? Itu yang saya belum ketahui. Belum sampai ke sana. Oke. Mudah-mudahan doakan ya Pak, saya menemukannya nanti ya. Bahkan saya punya niat nih Pak. Saya mau cari tombak penusuk lambung Yesus nih Pak. Insya Allah doakan ya Pak ya. Mungkin 5 tahun ke depan saya menemukannya ya. Saya mau cari paku Yesus juga Pak. Saya mau jadi peneliti serius nih. Saya mau cari paku Yesus. Saya mau cari tombak penentu takdir itu. Namanya tombak penentu takdir Pak ya. Hitler itu pernah tergila-gila dengan tombak ini. Bahkan dia mau cari. Jadi kalau saya mau jadi peneliti arkeologi berarti saya mulai dari S1 ini, dari semester 1 lagi, ulang lagi ya Pak ya? Kuliah awal lagi dong? Enggak. Arkeologi itu sebetulnya ilmu yang bukan ilmu sendiri dia, Uni. Oh. Saya bisa jadi arkeolog berarti? Bisa jadi tanpa arkeolog. Harus kuliah di dunia arkeologi? Harus ya, kalau di Indonesia dia mewajibkan harus kuliah di dunia arkeologi. Oh, ya. Oke deh. Mudah-mudahan Pak, insya Allah kalau Pak di ya. Indonesia. Akan. Saya tertarik. Saya Pak yang paling ingin saya cari itu Pak ya. Saya pengen cari orang yang nyunat Yesus. Itu enggak maksudnya keluarganya Pak, keturunannya. Karena penting kan kita. Pak, bayangin Pak, Tuhan disunat di dunia itu masa nggak ada yang tahu sejarah ini. Ini kan luar biasa ya. Apalagi saya pengen tahu nih ya keluarga Yesus. Dan mungkin Bapak pernah mendapatkan informasi terkait makam Yesus di Talpiot. Bapak pernah dengarkan ini? Iya, yang di Italia. Yerusalem. Makam Talpiot. Nah, saya udah baca jurnalnya. Ternyata Pak, penggalian makam ini melibatkan salah satu lembaga arkeolog yang cukup terkenal. Nah, tapi masalahnya karena ini bertentangan dengan doktrin kan orang Kristen nggak percaya dong Pak. Tuhannya udah ke surga, masa tiba-tiba ada mayatnya sekeluarga lagi Pak. Ada Yudas bin Yusuf, ada Maria sebagai yang bukan keluarga tapi jadi keluarga, kan ada kecurigaan menikah. Dan ini ditolak Pak sama orang-orang Kristen. Lucu kan kawan-kawan kita Kristen Pak, ketika ada data arkeolog ditemukan mayat Tuhan ya kan, mayat anak Yosef memang ini Yesus bar Yosef. Ada Maria, ada Matius, ada Yakobus juga. Tapi mereka tolak Pak, karena mereka percaya Tuhannya udah ke surga. Dikasih data arkeologi mereka tolak. Giliran kita punya data arkeolog yang bisa dikatakan arkeolog, mereka nggak terima. Agak lain memang kaum Kristen ini yang kami hadapi Pak. Mudah-mudahan Bapak tegar menghadapi ini. Ini ujian kita ke depan gitu. Iya. Bapak nonton debat lintas agama, gimana pendapat Bapak? Ya, banyak menambah ilmu saya juga. Masya Allah.